Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin bagikan bagaimana pengalaman saya dalam mengatasi penyakit biduran dengan resep herbal yang alami dan mudah untuk ditemukan. Untuk kalian yang ingin tahu resepnya, tonton video ini sampai habis. Baik, sebelum saya sampaikan resepnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan pencet tombol loncengnya. Insya Allah channel ini akan bermanfaat buat kalian, karena saya akan sering bahas resep herbal yang alami di channel ini. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bagikan resep dan juga cara mengatasi biduran dan juga psoriasis. Pertama, untuk biduran, perlu teman-teman ketahui bahwa saya baru kemarin malam itu mengalami biduran, yaitu kulit saya atau tubuh saya itu banyak mengalami ruam-ruam dan juga semacam benjol seperti itu ya, dan itu rasanya gatal sekali. Awalnya saya nggak tahu bahwa itu biduran karena saya kira itu gatal biasa, kemudian saya garuk-garuk, ternyata lama-kelamaan semakin parah dan semakin parah. Dan ini kejadiannya malam hari, kemudian di keesokan harinya itu rasanya justru semakin parah. Nah, saya sadar bahwa biduran ini sebenarnya salah satu faktor utamanya adalah karena diri kita stres dan juga imun kita melemah. Makanya hal pertama yang perlu teman-teman lakukan bahwa yang namanya biduran itu pertama jangan digaruk, karena dengan digaruk itu sebenarnya justru membuat biduran kita semakin parah. Salah satu penyebab biduran itu sebenarnya adanya histamin di bawah kulit kita itu yang naik ke permukaan. Makanya ini bisa menyebabkan gatal dan juga benjol-benjol itu. Makanya ketika kita biduran itu sebaiknya jangan digaruk. Meskipun rasanya gatal sekali, nah nanti saya akan kasih tips bagaimana untuk mengatasi rasa gatal ketika biduran itu. Jadi cara pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah hindari untuk menggaruk pada bagian yang gatal. Kemudian tips yang kedua, kalian jika kuku kalian terasa panjang ya, ini kuku saya sebelumnya itu panjang-panjang ya. Nah, ini sebenarnya juga perlu dihindari untuk kuku panjang ya. Kuku itu bisa menjadi tempat bersembunyinya kuman. Apalagi ketika kondisi biduran, itu kuku yang panjang bisa membuat biduran kalian semakin parah. Kayaknya kuku yang panjang ini sebaiknya segera dipotong ya. Kemudian tips yang ketiga, karena biduran ini salah satu penyebabnya adalah imun kita yang melemah. Saya juga tahu bahwa beberapa hari ini saya memang jarang berolahraga dan jarang beraktivitas, karena pekerjaan saya yang sering mengharuskan saya di depan komputer. Makanya salah satu cara untuk mengurangi rasa gatal itu dengan memperbanyak aktivitas. Nah, aktivitas yang bisa kalian lakukan itu bisa berupa olahraga ringan, atau mungkin jalan-jalan santai begitu ya, atau barangkali bersih-bersih rumah. Yang jelas gunakan untuk beraktivitas agar mengurangi rasa gatal kalian. Jadi jangan justru malah digunakan untuk rebahan, untuk tiduran, apalagi main HP. Itu biasanya justru malah memicu rasa gatal. Kemudian tips yang keempat, karena imun kita sedang melemah, berarti kita butuh imun booster gitu. Kita butuh imun booster. Nah, di mana imun itu bisa kita dapatkan, yaitu dari vitamin-vitamin. Vitamin itu dari mana? Bisa dari buah dan juga sayuran. Nah, oleh karena itu perbanyak konsumsi buah dan juga sayuran. Sebenarnya biduran ini juga merupakan sinyal dari tubuh kita bahwa tubuh kita itu sedang lemah gitu loh ya imunnya. Makanya kita harus tingkatkan imunnya. Jika kita bisa menghadapi biduran ini tanpa menggunakan obat-obatan, insya Allah imun kita akan semakin kuat dan kita juga lebih tahan terhadap penyakit. Jadi bagaimana tips yang keempat, yaitu dengan memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, agar lebih mudah, saya bukan hanya dalam rangka promosi, tapi saya merekomendasikan kalian untuk mengkonsumsi extra food ini ya. Jadi ini merupakan ekstrak dari sayur dan buah-buahan dari 23 jenis sayur dan buah-buahan. Nanti kapan-kapan saya bahas ya, extra food ini kandungannya apa saja. Yang jelas ini bisa menjadi alternatif untuk mengganti kebutuhan sayur dan buah kalian. Karena satu botol ini itu setara kurang lebih 16 kg sayur dan buah-buahan. Jadi sangat membantu sekali untuk kebutuhan sayur dan buah-buahan kita. Tentunya ini dalam rangka untuk meningkatkan imunitas ya. Nah, extra food ini juga solusi sekali buat kalian yang barangkali yang mengalami biduran itu anak-anaknya ya. Itu kan biasanya untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan barangkali agak sulit.
Nah, makanya extra food ini bisa dijadikan sebagai selai, campuran minuman gitu. Jadi ini rasanya enak sekali dan dalam konsumsinya itu juga mudah. Tidak seperti sirup ya, rasanya ini ya persis seperti ekstrak dan buah-buahan. Dan ini tidak hanya ekstrak sayur dan buah-buahan, tapi extra food ini juga ada kandungan madunya, ada kandungan bee pollennya, royal jelly. Jadi ini lengkap sekali kandungannya, sehingga ini sangat kaya akan antioksidan yang sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Setelah ini akan saya jelaskan bagaimana untuk tips tradisionalnya, tapi saya coba ingin tunjukkan pada kalian untuk mengkonsumsinya. Nah, karena extra food ini juga bisa berfungsi sebagai madu, jadi teman-teman perlu tahu bahwa madu itu agar lebih cepat diserap oleh tubuh, itu perlu diberi perlakuan terlebih dahulu, yaitu dilarutkan dengan air. Kali ini saya coba akan praktekkan agar extra food ini ya, sekaligus sebagai madu, ini agar lebih cepat diserap oleh tubuh saya. Ini saya larutkan dulu di air. Ini sudah saya siapkan air hangat untuk melarutkan madu extra food ini. Nah, cara ketika biduran itu kan kondisi kita sebenarnya demam. Nah, untuk menurunkan demam kita, bisa kita cek apakah telapak kaki kita itu panas ataukah dingin. Jika telapak kaki kita itu dingin, berarti caranya adalah air terlebih dahulu seperti ini, baru kemudian madunya kita larutkan. Madu dalam kali ini adalah extra food ini ya. Oke, jadi sekarang kita coba akan larutkan madu extra food ini ke dalam air hangat ini. Sebenarnya ada takarannya untuk melarutkan ini, tapi karena kita sedang butuh imun yang cukup besar, makanya coba saya tuangkan lebih banyak. Nah, tuangkan saja seperti ini. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita aduk terlebih dahulu agar extra foodnya larut ya. Oke teman-teman, ini sudah larut. Sekarang coba kita minum, rasanya seperti apa dan bagaimana efeknya. Nah, alhamdulillah setelah saya konsumsi extra food tadi, meskipun hanya segitu, tapi itu langsung bisa terasa di tubuh saya, terasa lebih fresh begitu ya. Dan juga yang sebelumnya mungkin agak lemes-lemes gitu ya, tapi alhamdulillah dengan setelah mengkonsumsi extra food tadi ada semacam energi boosternya. Nah, extra food tadi rasanya enak sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi yang keempat tadi adalah perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, atau bisa juga diganti dengan extra food tadi. Nah, kemudian untuk tips yang kelima, ini adalah resep yang mudah dan juga alami dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah kalian temukan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah jahe, cukup 1 jempol ya, ukurannya kurang lebih 5 cm. Kemudian serai. Nah, jahe dan serai ini silahkan kalian parut, kemudian kalian rebus di air sebanyak 300 ml atau di gelas saya tadi ya. Jadi kalian rebus parutan serai dan juga jahe tadi, kalian masukkan ketika air itu sudah mendidih. Nah, kemudian rebus sampai kurang lebih 3 menit. Nah, setelah itu kemudian disaring dan ampasnya dibalurkan ke bagian yang biduran, kemudian airnya kalian minum dan tambahkan madu dan juga minyak zaitun. Ini resep yang saya dapatkan dari Dr. Zaidul Akbar. Nah, kalian juga bisa menggunakan ini ya, minyak herba sinergi untuk dibalurkan di bagian biduran kalian. Nah, saya kemarin juga sudah coba ini. Alhamdulillah ketika setelah saya balurkan di bagian yang biduran itu, pertama rasa gatalnya berkurang, kemudian juga ruam-ruamnya itu hilang gitu loh. Dan karena tidak saya garuk, akhirnya ruam-ruamnya itu juga tidak muncul. Jadi Masya Allah. Jadi kalian bisa memilih apakah pakai yang resep yang alami tadi atau ini sebenarnya juga bahannya alami, tapi ini sudah praktis, tinggal kalian oles di bagian yang ada bidurannya. Ini bahan-bahannya alami semuanya ya. Ini ada virgin coconut, ada virgin coconut oilnya, kemudian juga ada sandiloto, ada banyak sekali. Dan ini sebenarnya tidak hanya untuk biduran, tapi untuk berbagai masalah keluhan di kulit maupun di tubuh kita itu bisa diatasi dengan minyak herba sinergi ini. Resep tadi yang kita sarankan itu juga bisa digunakan untuk mengatasi psoriasis. Jadi bisa digunakan untuk masalah biduran atau urtikaria,
bisa juga untuk psoriasis. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk menggunakan resep herbal yang saya rekomendasikan tadi, entah itu extra food atau minyak herba sinergi, kalian bisa kontak nomor yang ada di bawah ini. Kalian juga bisa membelinya secara online maupun kalian beli di daerah kalian. Insya Allah ini mudah sekali untuk ditemukan. Nanti kalian bisa tanya-tanya di nomor yang ada di bawah ini ya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara like, komentar yang santun di bawah, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Dan agar channel saya semakin berkembang, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian. Semoga yang sedang tiduran segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.